Halo semuanya, selamat datang kembali pada channel biologi saya. Di sini kita akan membahas tentang bagian biologi lagi ya. Dan kita sudah sampai di bagian yang menarik juga, yakni biologi sel. Kenapa dikatakan menarik? Karena meskipun kita itu dalam biologi sel ini mempelajari hal yang tidak tampak alias benda-benda gaib seperti sel itu kan tidak tampak dengan mata kepala yang kita punya, akan tapi kita memerlukan stetoskop kita memerlukan mikroskop untuk melihatnya, sehingga ilmu ini sedikit mudah dan agak sulit juga. Jadi perlu fokus untuk mempelajarinya. Karena pada sesi biosel ini mempelajari banyak sekali istilah baru yang memerlukan ketajaman dalam membedakan masing-masing. Dan kita mulai dari history. Mungkin kalau history ini kalian bisa baca sendiri ya, karena nggak ada pilihan lain selain membaca sendiri. Dan ini sudah dipermudah dengan adanya mnemonik atau ringkasan, sehingga kalian bisa mengerti lebih cepat. Seperti histologi sel ini ada ya di bawah ini, kalian bisa lihat ya. Lalu untuk teori sel juga udah ada mnemoniknya, sehingga kalian bisa membacanya sendiri. Kita akan membahas tentang tipe sel. Jadi sel itu tersusun atas dua. Kalau kita bicara tentang sel, maka kita harus satukan terlebih dahulu pikiran kita, bahwa yang kita bayangkan adalah suatu makhluk hidup yang benar-benar memiliki ciri-ciri suatu benda yang hidup. Jangan memikirkan virus. Kenapa jangan virus? Karena sudah barangkali umum ya, virus ini bukan makhluk hidup yang benar-benar hidup, akan tetapi dia separuh hidup dan juga separuh benda mati. Oleh karena itu sepakat ya bahwa ada dua, yakni prokariot dan eukariot. Nah, apa perbedaannya? Enaknya kalian bisa baca di sini. Kalau pro itu artinya belum. Jadi pro ini miskin banget selnya. Dia tidak memiliki inti, dia tidak memiliki membran inti maksudnya. Seperti bakteri, dia kan tidak memiliki membran inti tuh. Kalau eukariot, dia itu yang kaya. Jadi intinya itu si kaya dan si miskin. Mana yang si kaya? Eukariot. Mana yang miskin? Prokariot. Sedangkan eukariot itu diberkahi dengan segala macam pernak-perniknya, seperti membran inti dan lain sebagainya. Itu aja yang membedakan antara prokariot dan eukariot. Lalu eukariot itu dibedakan menjadi beberapa lagi. Kita akan bahas di baliknya. Ini eukariot itu ada dua. Eukariot ada dua. Yang pertama adalah sel hewan dan yang kedua adalah sel tumbuhan. Kita lihat ya, kalau sel tumbuhan itu kita logika aja deh, biar kita tidak menghafalkan. Sel tumbuhan itu dia bisa memproduksi makanannya sendiri dengan menggunakan fotosintesis. Oleh karena itu, dia harusnya memiliki lumbung atau tempat penyimpanan yang besar kan. Oleh karena itu, si sel tumbuhan ini memiliki vakuola yang besar. Ini dia jawabannya. Karena fotosintesis sehingga harus memiliki vakuola yang besar. Sedangkan untuk sel hewan kecil aja udah cukup, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Kemudian lagi sel tumbuhan. Kalau kalian pegang sel tumbuhan, bagaimana bentuknya atau modelnya?
pasti kaku kan. Nah, kaku itu disebabkan adanya dinding sel. Kemudian ada plastida. Plastida itu ada zat warnanya. Zat warna tumbuhan itu plastida. Oleh karena itu klorofil itu merupakan salah satu jenis dari plastida. Jadi kalian kalau mengingat kata plastida jangan bingung, karena itu adalah zat warna dari tumbuhan. Tumbuhan memiliki zat warna, sedangkan hewan enggak. Maksudnya zat warna itu apa? Zat warnanya lebih dominan ke hijau. Jangan asal salah untuk memikirkan, loh manusia juga memiliki zat warna. Kulit manusia ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Lalu darahnya merah, terus dagingnya juga merah. Berarti punya zat warna juga dong? Salah. Plastida bukan itu yang dimaksud. Plastida yang dimaksud adalah klorofil. Oke, jadi saya akan hapus dulu biar kalian bisa membacanya ya. Nah, udah terlihat nih. Lalu yang selanjutnya adalah sentriol. Sentriol itu untuk membelah. Jadi kalau sel tumbuhan kalau mau membelah ya membelah aja. Misal kalau sel tumbuhan itu kan bentuknya kotak gini kan. Kalau dia mau membelah ya udah membelah aja langsung tel gini, jadi dua dia. Bersebelahan. Gitu. Kalau sel hewan dia kan bulat cenderung. Nanti kalau ada sentriol dia akan berada di masing-masing kedua kutubnya, lalu masing-masing akan menarik setengah dari selnya untuk membentuk sel yang baru. Begitu ya. Jadi yang berbeda di mana aja? Dinding sel, lisosom, sentriol, vakuola, dan plasenta. Lalu kita akan masuk ke Robert Hooke. Robert Hooke ini yang menemukan sel pertama kali. Kalian biar enak gini aja wes. Orang hoki banget ini orang karena bisa menemukan sel pertama kali. Robert Hooke. Hooke menjadi hoki. Itu aja ya. Oke, next. Kita masuk ke dalam organel sel. Jadi di sel itu ada banyak banget organel. Organel itu apa toh? Interiornya. Seperti perabotannya. Kalau di dalam kamar kalian ada meja, ada kursi, ada lemari, ada buku. Nah, sama kayak gitu. Bila kalian bayangkan suatu sel itu adalah ruangan, maka otomatis di ruangan itu enggak cuman ada kalian aja, tapi juga ada buku, ada tas, ada lemari, ada sembarang barang di dalamnya. Jadi rame banget. Kita mulai dari membran sel. Membran sel itu adalah suatu yang melapisi bagian luar daripada sel. Misal ini sel hewan ya, bulat gini. Nanti membrannya itu ada di luarnya. Tipis banget. Meskipun di gambar saya ini karena jelek ya, ada rongganya antar ini dengan ini, ada rongganya, padahal kalau di membran sel dia itu rengket sehingga hanya terbentuk nanti dari gambar ini akan terbentuk satu ruang ini aja gitu guys. Membran sel ini apa fungsinya? Untuk reaksi kimia, tapi yang penting adalah membedakan mana yang lingkungan internal, mana yang lingkungan eksternal. Ini adalah lingkungan eksternalnya, eksternal itu luar. Lalu lingkungan internal yang mana? Yang di dalamnya otomatis. Yang di sini. Ini adalah lingkungan internal. Jadi membran sel itu membedakan kedua lingkungan tersebut. Repot kan nanti kalau dua lingkungan ini bersatu. Nggak ada batasnya dong selnya. Lalu melanjut ke dinding sel. Dinding sel ini hampir mirip dengan membran sel, akan tapi dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel-sel tertentu yang menyebabkan bentuknya tidak bisa berubah-ubah karena sifat dari dinding sel ini adalah kaku. Sehingga kalau modelnya sel seperti ini biasanya adanya di mana? Di tumbuhan. Dia fungsinya membran sel dinding sel ini adalah untuk menjaga bentuk daripada tumbuhan. Bayangkan kalau tumbuhan itu tanpa ada membran dinding sel maksud saya, maka tumbuhan itu akan lelur, lemes ya. Kalau tumbuhannya dikasih ini
dinding sel dia kan akan tegak. Seperti itu logikanya. Lalu nukleus itu apa? Nukleus itu adalah inti daripada sel. Dia itu otak yang mengendalikan semua metabolisme, yang mengendalikan semua kegiatan dari sel itu adalah nukleus. Lalu apa itu ribosom? Retikulum endoplasma. Sorry, ini suaraku agak serak karena agak sakit. Jadi retikulum endoplasma atau bisa disingkat RE itu ada dua jenis. Yang pertama adalah RE halus dan kedua adalah RE kasar. RE halus itu dia halus. Kenapa halus? Karena hanya tersusun atas retikulum endoplasma saja. Lalu kenapa kalau RE kasar itu kasar? Karena tersusun atas gabungan RE dengan ribosom. Lalu apa fungsinya RE halus? RE halus untuk membuat lipid. Kalau RE kasar sama di sini dia untuk membuat protein. Jadi RE halus membuat lipid, RE kasar membuat protein. Ingat itu ya, Rek. Lalu di sini dituliskan bahwa RE plus ribosom ini maksudnya adalah RE yang kasar. Lalu yang berarti yang ini yang halus. Lalu badan Golgi. Enaknya gini, guys. Jadi RE kasar itu persis fungsinya seperti ribosom. Karena dia udah ada ribosomnya di sini. Ribosom apa? Ribosom fungsinya maksudku untuk sintesis protein. Enaknya kalian hafalin ini aja. Ini kan ada R, ini ada P. Berarti R itu hampir mirip sama P, ribosom untuk protein. Gitu, guys. Lalu mitokondria otomatis dia itu untuk membuat energi. Energi yang dimaksud itu berupa apa? Berupa ATP. Jadi ini adalah mitokondria ya. Ini mitokondria. Enaknya ngapalin gini aja. Ini kan M. M kalau dibalik jadinya gini kan. Nah, M dibalik jadi E. E untuk energi. Gitu, guys. Ini cara menghafalnya. Lalu energinya itu diolah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Adenin trifosfat. Lalu untuk selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ya. Badan Golgi itu fungsinya untuk apa? Dia itu untuk mengemas atau enaknya itu sekresi daripada sel. Sekresi itu mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan untuk sel. Artinya begitu sekresi sel itu. Lalu plastida. Ya kan, plastida itu adalah zat warna. Ini kalian nggak usah hafalin. Yang penting kalian paham kalau plastida itu pasti ada di plantai atau tumbuhan. Tapi kalau di hewan dia tidak ada. Kalau sentriol dia untuk membelah daripada sel. Sel mana? Sel hewan. Kalau sel tumbuhan tidak ada. Mikrofilamen dia untuk bergerak. Kalau vakuola dia untuk menyimpan sumber makanan. Lalu di sini ini ada ribosom, fungsinya untuk protein, sintesis protein sama kayak aku pelajarin ya. Kasih tahu kalian. R untuk P, ribosom untuk protein. Lalu lisosom kayak sama kayak namanya, guys, nggak usah bingung. Lisosom itu untuk lisis, benar tulisannya. Lisis itu apa? Lisis itu pecah. Jadi lisosom itu untuk mencerna, memecah gitu. Paham kan? Lalu kalau peroksisom kalian sama kayak namanya. Peroksisom uraikan hidrogen peroksisom. Oke, jadi gampang ya, aman ya. Lanjut. Lalu kita langsung ke ini.
apa itu mitosis dan juga meiosis. Ini sangat bagus grafiknya ya. Kalian bisa pelajarin di sini saja. Ini paling sering keluar, jadi kalian harus hafal. Mitosis itu berbeda dengan meiosis. Meiosis itu dia berada di ini yang penting, yang putih nih loh guys. Jadi kalau meiosis dia itu sel-sel anakannya itu tidak identik. Kalau mitosis sel-sel anakannya itu identik. Lalu mitosis itu terjadi di mana? Di sel tubuh. Berbeda dengan meiosis yang ada di sel kelamin atau sel gonad. Sel tubuh itu nama lainnya adalah somatik. Jadi kalian harus hafal kedua katanya. Lalu ini meiosis itu dia menguraikan jumlah kromosom dan membentuk sel kelamin. Lalu kalau meiosis dia memperbanyak sel pada proses pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Lalu hasilnya untuk meiosis itu berupa sel diploid yang menghasilkan 4 sel anakan haploid. Jadi dari 2N diploid kan menjadi N 4N. Nah, tapi kalau di sini sel indukan ini jangan, ini kalian nggak usah hafalin. Nah, ini loh, sel induk diploid menghasilkan 2 sel anak diploid. Jadi dari 2N tetap dia jadi 2N, nggak ada berubah. Lalu profase, metafase, anafase, telofase untuk fase-fasenya. Berbeda dengan meiosis yang dia membelahnya ada 2 kali, profase 1, metafase 1, dan ini kalian bisa baca sendiri. Anafase 1, telofase 1, lalu ada profase 1, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Oke, aman, next ya. Jadi oogenesis itu berbeda dengan spermatogenesis. Oogenesis dia membentuk telur. Kayak telur kan, ada 2 telur, berarti membentuk telur. Kalau spermatozoid berarti dia membentuk sperma. Kalian harus hafal ini step by stepnya atau langkah demi langkahnya, karena ini pasti keluar nanti kalau di ujian. Jadi kalian harus hafal stepnya yang ada di sini. Dan ini trik cerdiknya guys. Kalau di oogenesis dia hanya menghasilkan 1 ovum yang fungsional, dan yang 3 yang lainnya adalah polosit. Jadi N yang ovum ini dia ini hidup, tapi yang 3 anaknya ini mati ya guys. Kasihan mati. Lalu untuk spermatozoid dia itu 4-4-nya hidup. Jadi lebih kuat untuk spermatozoid ini. 4-4-nya hidup, menghasilkan 4 anakan yang hidup. Dan kalian lihat, berarti spermatogenesis dan juga oogenesis itu dari 2N kan menjadi N. Berarti apa ini? Ini adalah meiosis. Nah, udah selesai. Nanti kita lanjut untuk membahas struktur tumbuhan. Sekian dan terima kasih.